Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Paramita Salsabila, Febi Sandra Ananda, Khairiyah Utari, Palupi Ismatul Maula, dan saya sendiri Muarbangi Nurhuda ingin mempresentasikan terkait tugas sistem informasi akuntansi siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran merupakan serangkaian aktivitas dalam bisnis dan pemrosesan informasi terkait transaksi yang terus berulang dalam rangka pembelian dan pembayaran barang dan jasa kepada pemasok. Tujuan utama siklus pengeluaran adalah untuk meminimalkan total biaya dalam pengadaan dan pemeliharaan barang dan jasa yang diperlukan bagi operasional perusahaan. Siklus pengeluaran mencakup 4 aktivitas dasar, yaitu pemesanan barang dan jasa atau ordering material supplies and service, penerimaan barang dan jasa, receiver suppliers invoice, penyetujuan faktur dari pemasok, approving suppliers invoice, dan pembayaran cash disbursement revenue dan standard 2003-76. Aktivitas pengeluaran yang pertama yaitu pemesanan barang dan jasa. Terdapat 2 tahap dalam pemrosesan barang dan jasa, antara lain, yang pertama adalah mengidentifikasi apa, kapan, dan berapa banyak barang yang harus dibeli. Yang kedua, memilih pemasok atau supplier dengan memperhatikan beberapa hal yaitu harga, kualitas, serta ketepatan pengiriman pesanan. Kemudian ditampilkan sistem pembelian berbantuan komputer. Pada tahap pembelian, departemen yang meminta atau bagian persediaan akan membuat purchase requisition. Purchase requisition tersebut kemudian akan diinput ke dalam data pembelian. Kemudian setelah diinput, purchase requisition tersebut dibawa untuk direview dan ditandatangan oleh manajer pemberian. Purchase requisition tersebut akan digunakan untuk membuka purchase order atau PO. Purchase order akan dibuat menjadi 5 rangkap yang ditandatangan kembali oleh manajer pembelian. Rangkap pertama untuk pemasok, rangkap kedua untuk bagian penerimaan, rangkap ketiga untuk bagian utang dagang, rangkap keempat untuk unit permintaan barang, yang rangkap kelima digunakan sebagai arsip. Pada pemrosesan dokumen, setelah diinput ke dalam data pembelian, purchase requisition akan dibuat menjadi file purchase order. File purchase order akan dimasukkan ke dalam master file pemasok dan master file persediaan. Purchase order kemudian akan dicetak pada sore hari. Kemudian purchase order dicetak menjadi 5 rangkap. Aktivitas selanjutnya dalam siklus pengeluaran adalah penerimaan barang dan jasa atau receiving supplier invoice. Pada saat barang datang, bagian penerimaan barang membandingkan nomor pesanan pembelian yang tertera pada slip pembungkus dengan file pesanan pembelian untuk memverifikasi bahwa barang tersebut sesuai dengan yang dipesan. Bagian penerimaan kemudian menghitung kuantitas barang yang diterima dan memeriksa barang guna memastikan tidak ada barang yang cacat. Ditampilkan flowchart sistem penerimaan barang berbantuan komputer. Pertama adalah penerimaan barang. Dari bagian pembelian perusahaan, kemudian menerbitkan purchase order rangkap 2. Salah satunya akan diarsipkan, dan satunya akan diserahkan kepada pemasok atau supplier untuk kemudian diterbitkan packing slip dan barang yang juga rangkap 2. Setelah itu dilakukan verifikasi pesanan dan hitung barang. Kemudian akan dilakukan entry data penerimaan yang dilengkapi dengan packing slip dan purchase order rangkap 2. Setelah itu menerbitkan receiving report rangkap 2 dan salah satunya diarsipkan. Setelah itu, dokumen tadi bersamaan dengan barang yang diterima menuju ke bagian gudang untuk kemudian diverifikasi berupa penghitungan dan
pemeriksaan kualitas barang. Setelah itu menerbitkan receiving report yang telah ditandatangani, yang kemudian akan diserahkan ke bagian utang untuk diverifikasi utangnya. Kemudian untuk proses komputer, data master file pemasok, master file persediaan, serta open purchase order yang kemudian nantinya akan digunakan untuk mengupdate file dan mencetak receiving report yang kita gunakan tadi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persetujuan faktur dari pemasok atau approving supplier invoice. Bagian utang akan menerima faktur dari pemasok sebagai bukti guna untuk melakukan pembayaran barang yang telah dipesan oleh sebuah perusahaan. Bagian hutang ini bertanggung jawab untuk pencocokan faktur dengan laporan penerimaan dan pemesanan barang. Faktur dan dokumen laporan tersebut akan menghasilkan voucher Pak G yang selanjutnya akan dikirimkan ke bagian kasir perusahaan. Baik, dari gambar di belakang saya terdapat sebuah bagan yang menjelaskan sistem pembayaran utang berbantu komputer. Dari bagan tersebut ada beberapa bagian, yaitu dari pemasok. Dari pemasok keluarlah sebuah invoice. Dari sebuah invoice maka akan dilakukan verifikasi. Setelah melakukan verifikasi akan melakukan entry data penerimaan. Nah, dari sinilah akan sistem berbantu komputer akan dimulai, yaitu membuat sebuah open invoice file. Nah, dari membuat ini kita tuh akan membuka lagi sebuah open purchase order dan open invoice. Nah, open invoice ini akan dibuat per harian. Nah, setelah open invoice akan diupdate file ke sebuah master file dari pemasok dan ke buku besar diupdate-nya. Nah, setelah diupdate file dan dicetak, maka akan melakukan distributor lagi untuk melakukan pencocokan. Pencocokan ini akan dilakukan ke dua tahap, yaitu reported report, yaitu dari bagian gudang, dan purchase order dari bagian pembelian. Setelah dua bagian tersebut cocok, maka akan keluarlah sebuah invoice. Nah, invoice ini akan dikasihkan oleh pihak kasir untuk melakukan penindakan pembayaran apabila invoice tersebut benar. Apabila invoice itu tidak benar, maka akan dikembalikan ke bagian pengeluaran. Hai, nama saya Paramita Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembayaran atau pengeluaran kas. Pada bagian kasir bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran kepada pemasok atas barang yang telah dipesan oleh perusahaan. Pembayaran baru akan diproses ketika bagian utang telah mengirimkan voucher PK kepada kasir. Dan di sini saya akan menjelaskan flowchart sistem pengeluaran kas berbantuan komputer. Yang pertama itu kita ke bagian kasir, tepatnya kasir di bagian utang dagang. Dari bagian utang dagang, kemudian kita cek dokumen-dokumen pendukung seperti invoice, receiving report, purchase order, dan disbursement voucher. Setelah itu, kita masuk ke tahap review dan buat batch total. Pada tahap ini, dokumen tersebut direview apakah sudah sesuai nama perusahaannya, tanggal, jenis pesanan, dan lain-lain. Dan jika invoice tersebut terdiri dari beberapa invoice, maka invoice tersebut ditotal jadi satu. Pada tahap ini, jika ternyata menemukan data yang tidak sesuai dengan data yang ada pada bagian lain, atau bahkan supplier sekalipun, maka data tersebut dibandingkan dan dilakukan rekonsiliasi mana dari kedua data tersebut yang benar. Setelah direview, maka masuk ke bagian entry data penerimaan. Pada bagian ini, semua data yang telah direview dan ditotal tadi itu diinput oleh bagian input data penerimaan barang. Setelah proses input, maka tahap selanjutnya yaitu paket voucher. Di tahap ini, semua dokumen seperti invoice, receiving report, purchase order, and disbursement voucher dijadikan satu voucher pengeluaran, kemudian diserahkan kepada petugas administrasi pengeluaran kas. Setelah diserahkan kepada petugas pengeluaran kas, maka dokumen tersebut dicek kembali. Jika sudah selesai, maka diberi cap dan tanda tangan perusahaan dan bagian penanggung jawab.
Setelah semua proses pengecekan dijalankan, maka tahap selanjutnya yaitu pembayaran. Untuk setiap pengeluaran, petugas administrasi mengeluarkan cek yang terdiri atas 3 bagian dan mencatat nomor cek, jumlah uang, nomor voucher, dan data penting lainnya dalam registrasi cek. Untuk kemungkinan negosiasi, satu salinan diletakkan ke paket-paket voucher sebagai bukti pembayaran dan menyimpan salinan cek yang ketiga. Dan salinan cek yang lainnya akan diserahkan ke pemasok atau supplier. Setelah proses manual selesai, maka kita beralih ke proses komputer. Sama halnya seperti bagian manual kasir. Pada proses komputer setelah entry data penerimaan, semua data tersebut diinput ke komputer. Tahap yang pertama yaitu pada proses komputer, membuat open invoice file. Pada tahap awal ini, maka sekurang-kurangnya memasukkan nama PT, tanggal, nama barang, nomor invoice, nomor PO, dan lain-lain. Setelah ke-record, kemudian masuk ke open invoice. Di tahap ini, kita bisa melihat template invoice buatan sistem. Dan di situ sudah tertera nama pemasok, tanggal beli, nominal, nama barang, dan lain-lain. Kemudian masuk ke tahap update file dan cetak. Pada tahap ini, kalian bisa pilih bagian mana yang mau dicetak. Di situ tertera bahwa kita bisa mencetak di master file pemasok, yaitu untuk mencetak nama-nama supplier yang sudah terinput. Dan open invoice untuk mencetak invoice, atau buku besar untuk mencetak alur keluar masuknya pembayaran. Dan atau pada saat proses pertama tadi, membuat open invoice file yang di atas itu, bisa saja jika tidak ingin mencetak file, maka file tersebut langsung di-save dan dikumpulkan sesuai batch pada komputer tersebut untuk diarsip. Setelah dicetak, maka masuk ke proses pembayaran. Jika pembayaran menggunakan cek, maka pembeli melampirkan cek tersebut. Jika pembayaran menggunakan cash, maka mintalah kwitansinya. Begitu juga untuk transfer, maka harus melampirkan bukti transfer. Kemudian, informasikan kepada pemasok bahwa pembeli sudah melakukan proses pembayaran. Dan setelah proses pembayaran selesai, proses terakhir yaitu controller, di mana semua dokumen-dokumennya harus dicek kembali oleh bagian ini agar data yang digunakan tidak salah dan mengakibatkan kerugian untuk perusahaan. Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.